Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sembawa Agropark Banyuasin bersiap dengan fasilitas dan wahana baru menyambut libur akhir tahun. Petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan melakukan operasi patuh di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Itulah diantara informasi yang akan kita hadirkan pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadia juga rekan Giem, kita mulai dengan informasi pertama. Berdengar, kita awali dari Sembawa Agropark di Banyuasin yang bersiap dengan fasilitas dan wahana baru untuk menyambut libur akhir tahun 2024. Untuk libur akhir tahun ini mempersiapkan untuk spot foto baru dan merapikan dan memelihara sarana dan fasilitas wahana. Menyambut libur akhir tahun, Sembawa Agropark di Kabupaten Banyuasin terus melakukan persiapan dengan merapikan dan memperbaiki berbagai fasilitas. Pengelola juga menambah wahana baru serta melakukan pemeliharaan sarana yang sudah ada demi memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi para pengunjung. Selain peningkatan fasilitas, pengelola Sembawa Agropark Gary Alfidanes mengungkapkan pihak manajemen telah mempersiapkan sejumlah promo akhir tahun bagi para pengunjung untuk meningkatkan daya tarik tempat wisata ini. Tahun ini Agropark juga berencana untuk menambah sejumlah wahana baru dan mengadakan beberapa event menarik, termasuk event musik yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Banyuasin. Menurut Gerial, intensitas pengunjung cenderung meningkat setiap akhir tahun dan pihaknya berharap peningkatan ini akan berdampak positif bagi perkembangan wisata di daerah. Kami selalu memberikan promo bagi pengunjung yang kapasitasnya melebihi dari target, seperti kemarin camper van dan acara kegiatan dari Pusat Penelitian Karya Sembawa, seperti juga event-event lainnya. Untuk libur akhir tahun, intensitas pengunjung di Sembawa Agropark grafiknya naik. Kemungkinan kita akan mengadakan event sebelum akhir tahun ini, event musik kolaborasi dengan Dispora Banyuasin. Dengan peningkatan fasilitas dan adanya berbagai event, Sembawa Agropark optimis dapat memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Dari Sembawa Agropark Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar, Taman Hutan Wisata Puntikayu Palembang masih menjadi pilihan tempat berlibur di dalam kota Palembang. Puncak pengunjung diperkirakan saat mendekati pergantian tahun 2024 dan awal tahun baru 2025. Manajer TWA Puntikayu Palembang Raden Azka mengatakan Taman Hutan Wisata Puntikayu Palembang yang berada di pinggir Jalan Kolonel Haji Berlian ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi warga saat libur akhir tahun. Di sini warga dapat menikmati suasana hutan yang rindang dengan atmosfer alamnya meski di dalam kota. Di dalam hutan wisata ini juga terdapat berbagai tempat untuk bermain dan juga camping yang alami. Cocok sekali untuk membawa keluarga serta lokasi-lokasi swafoto. Baik, kalau pengennya kita sih memang pengunjung banyak ya, dengan jumlah mungkin di atas 1.000. Kalau tahun sebelumnya itu pas tahun baru itu ada 1.000 pengunjung, kita mengharapkan lebih banyak lagi dari itu nanti. Ya kalau bisa ya 3.000, 5.000 mungkin kalau memang bisa pengunjung kita. Taman Hutan Wisata Puntikayu memiliki luas yaitu 50 hektar dengan mayoritas ditanami pohon pinus yang memberikan suasana nyaman dan asri. Ini yang menjadi daya tarik pengunjung datang ke tempat tersebut selain sejumlah wahana lainnya. Baik, berikutnya kita akan dengarkan wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Bidang Destinasi Disdupar Sumatera Selatan, Vita Sandra, terkait wisata di Sumatera Selatan. Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Vita Sandra. Apa kabar Bu Vita? Alhamdulillah
Alhamdulillah baik, Mas Irfan. Bu, saat ini apa sih Bu potensi wisata di Sumsel khususnya Kota Palembang? Oke. Untuk potensi wisata di Sumatera Selatan itu ya, sebagaimana kita ketahui itu terbagi menjadi 3 jenis. Iya, Bu. Jadi ada alam, ada budaya, dan ada buatan. Nah, untuk mereka para wisatawan, baik itu berasal dari domestik dalam Sumatera Selatan sendiri atau dari provinsi lain, jika ingin atau menyukai wisata yang berjenis wisata alam itu bisa ke Gunung Dempo, bisa juga bermain rafting di Oku Selatan, bisa juga misalnya naik Bukit Besar, Lahat, seperti itu ya. Ada juga seperti wisata air terjun Bedegung dan lain sebagainya gitu. Lalu buat mereka yang menyukai wisata budaya juga banyak. Misalnya bisa berkunjung ke museum negeri kita, museum Sultan Mahmud Badarudin II, Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Monpera. Lalu juga bisa menyicipi berbagai kuliner dan membeli atau belanja oleh-oleh kita yang berbentuk misalnya fashion kita, kan itu sudah sangat terkenal ya, seperti jumputan atau bahan-bahan songket dan lain sebagainya. Nah, satu lagi ada yang jenisnya buatan. Kalau buatan itu contohnya orang bisa berwisata ke misalnya taman rekreasi. Di taman rekreasi itu contohnya misalnya Amanzi, lalu ada juga yang Jiwok itu ya, yang ada di arah Musi 2 itu ya, dan lain sebagainya gitu. Bisa juga wisata Sungai Musi kan, seperti itu, atau ke Jakabaring Sport City dan lain sebagainya, seperti itu Mas. Baik Ibu, dari data kira-kira ada berapa wisatawan ya Bu yang berkunjung ke Sumatera Selatan khususnya ke Kota Palembang Bu? Kalau data yang kami peroleh sampai saat ini ya, berkolaborasi juga dengan data dari BPS, saat ini itu untuk wisatawan Nusantara sudah mencapai 8 jutaan lebih. Karena tidak ada lagi kategori wisatawan mancanegara, disebabkan oleh ditutupnya bandara internasional, sehingga hitungan untuk wisatawan mancanegara kan menjadi tidak ada, karena mereka hitungnya dari imigrasi. Tapi sebenarnya di lapangan untuk kunjungan wisatawan mancanegara ini, atau yang kita sebut dengan wisatawan asing ya, atau tamu asing, itu cukup besar. Di data kami itu sudah mencapai 390-an orang yang ada sampai saat ini di Kota Palembang dan beberapa kabupaten kota. Jadi walaupun bandara kita ditutup, kunjungan wisatawan asing itu yang datang dari misalnya masuk dari Jakarta, masuk dari Lampung, masuk dari Jambi dan lain sebagainya, itu masih terpantau cukup banyak. Baik Ibu, dari wisatawan asing itu kira-kira paling banyak itu dari negara mana saja ya Bu ya? Macam-macam. Kalau kemarin kami tanyakan dari teman-teman HPI, dari teman-teman Palembang Good Guide, dan beberapa juga informasi dari hotel ya, itu kebanyakan mereka memang dalam rangka selain berwisata, sambil berwisata itu mereka memang tujuannya MICE. Jadi ada meeting, apakah mereka datang untuk meeting atau bisnis, seperti itu. Jadi MICE juga kan meeting, incentive, convention, dan exhibition itu juga termasuk salah satu tujuan orang datang. Nah, jadi kebanyakan misalnya menghadiri meeting dari Jepang, dari Cina, wilayah ASEAN ya, masih ASEAN, kebanyakan ya? Wilayah ASEAN, ya Asia Tenggara atau Asia. Baik Bu, kalau untuk masalah domestik sendiri dari Indonesia itu paling banyak dari daerah mana ya Bu ya, yang berkunjung ke kota? Paling banyak itu Jakarta, Sumatera Barat, ya Sumatera Utara, Jogja, itu banyak dominan ya. Yang harus kita tingkatkan Bu ya, biar menarik lokal maupun mancanegara Bu, khususnya untuk datang ke Kota Palembang. Oke, sebagaimana kita ketahui kan Kota Palembang ini atau Sumatera Selatan sudah identik dengan wisata budayanya, di mana kita sangat kental dengan sejarah, heritage, peninggalan budaya. Nah, jadi Sumatera Selatan sudah dikenal dengan wisata budayanya, seperti misalnya wisata religi, wisata kuliner, wisata
sejarah dan lain-lain ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan usaha untuk lebih meningkatkan lagi fasilitas sarana prasarana pelayanan terhadap daya tarik wisata yang saat ini sudah diminati di Palembang seperti itu. Misalnya kuliner sudah sangat diminati dan alhamdulillah kan kita lihat restoran sudah baik, sudah mempunyai label halal, sudah bersih, sudah cukup memadai gitu. Begitu juga teman-teman lain. Nah, yang mungkin perlu kita tingkatkan itu di daya tarik wisata. Contoh misalnya wisata religi. Dari data teman-teman di HPI, Himpunan Pramu Wisata dan Palembang Good Guide, Palembang Heritage Walk dan lain-lain, itu tujuan wisatawan Nusantara datang itu berbus-bus, jumlahnya ratusan orang, itu datang untuk wisata religi. Jadi karena kita sudah melihat potensi ini besar, berarti fasilitas di tempat-tempat wisata religi seperti misalnya Kawah Tengkurep, terus mereka ke Bukit Siguntang, lalu mereka ke beberapa makam-makam yang tempat mereka ziarahi ya, Tambang Koci dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita perbaiki, kita tingkatkan lagi fasilitas untuk mereka seperti itu. Baik Ibu, harapan Ibu Bu sebagai Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Sumatera Selatan. Ya, harapan kami agar kami juga kan sebenarnya berada di lingkungan pemerintah ya. Jadi kami juga berharap kami sebagai pelaksana di di dinas yang membidangi kepariwisataan ini, kami berharap agar kami juga mendapat dukungan dari berbagai stakeholder, terutama sendiri juga di dalam penganggaran. Jadi kami melakukan program-program atau menyiapkan program-program gitu. Kami juga berharap agar DPRD, pihak legislatif juga mendukung kami seperti itu dalam penganggaran agar ya apa yang menjadi program dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau cita-cita kita bersama. Baik Ibu Vita, terima kasih Ibu Vita atas wawancara singkatnya bersama RRI. Salam sehat selalu Ibu. Oke, baik, terima kasih. Baik pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Vita Sandra. Selamat pagi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Sumatera Selatan melakukan operasi patuh di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Sumatera Selatan menggelar operasi patuh di Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin. Dalam operasi ini mereka bekerja sama dengan TNI, Polri untuk memeriksa kendaraan yang membawa komoditas antar pulau. Kepala BKHIT Sumatera Selatan Konstan Manalu mengatakan operasi ini bertujuan untuk menertibkan dokumen seluruh komoditas yang keluar masuk antar pulau. Hasilnya 7 kendaraan terjaring membawa sawit, kemel, kayu, dan karet tanpa dokumen yang lengkap. Untuk kendaraan yang tidak memiliki dokumen, sanksi administrasi diberikan dengan kesempatan melengkapi dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika tidak, kendaraan tersebut akan menghadapi pemusnahan. Selain itu, kendaraan yang melanggar aturan bisa dikenakan sanksi pidana selama 2 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Diperiksa tadi seluruh komoditas yang dilalu lintaskan, yang baik yang keluar dari Sumatera Selatan tujuan Bangka Belitung maupun yang datang dari Bangka Belitung tujuan ke Sumatera Selatan. Jadi semua komoditas baik itu yang dibawa truk, bawaan penumpang tetap kita periksa, semua diperiksa Pak. Yang pertama ya kita penertiban administrasi. Jadi penertiban administrasi seluruh komoditas yang dilalu lintaskan antar pulau, pertama harus dilengkapi sertifikat dari daerah asal, yang kedua melalui pintu-pintu pemasukan pengeluaran yang sudah ditetapkan
Kebetulan Tanjung Api-Api sudah ditetapkan, yang ketiga dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dapat dilakukan tindakan karantina. Menurut Konstan Manalu, operasi patuh ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan, serta mencegah penyebaran hama dan penyakit. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan. Dengan adanya operasi patuh ini diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya kelengkapan dokumen dalam pengangkutan komoditas. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, netralitas ASN menjadi sorotan pada pelaksanaan pilkada termasuk di Sumatera Selatan. Meski ada regulasi yang mengatur, namun prakteknya di lapangan membutuhkan pengawasan. Ragam perspektif dari pihak terkait netralitas ASN pada pilkada kami akan sajikan dalam laporan yang disampaikan Rian Apridani berikut ini. Pemilihan kepala daerah yang bersih, jujur, dan adil adalah salah satu tolok ukur dari suksesnya penyelenggaraan pemilu. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu kerap diwarnai dengan berbagai macam pelanggaran. Salah satunya adalah soal netralitas ASN. Aroma keberpihakan para pamong praja saat pilkada seringkali terasa, terutama bila kontestan yang berlaga adalah petahana. Pada sejumlah daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan, petahana kembali maju di pilkada. Kota Palembang adalah salah satunya. Berkaca dari hasil Pilpres dan pemilihan legislatif lalu, Asisten 3 Setda Kota Palembang, Alex Fernandus, mengaku optimis jajaran ASN di bawahnya bisa memegang teguh aturan dan bersikap netral pada pilkada tahun ini. Tentunya ASN harus menempatkan diri pada netralitas dalam demokrasi, pesta demokrasi ini dalam pemilihan seperti saya sebutkan tadi tentu sudah dibatasi dengan aturan-aturan yang ada yang sudah saya kira cukup banyak, dan kita saat ini juga masih mensosialisasikan juga kepada ASN kita untuk dapat bersikap bertutur kata selaku ASN yang Isu netralitas ASN pada pilkada juga menjadi sorotan penyelenggara pemilu. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Mas Suryati, mengaku telah memberikan imbauan secara tertulis kepada seluruh ASN untuk bersikap netral dan akan memproses segala bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN selama pilkada berlangsung. Kami bersurat secara resmi memberikan himbauan kepada seluruh ASN khususnya di Sumsel melalui Kesbangpol. Kita pegang surat dalam bentuk surat beberapa kali kami kirim agar para ASN ini tetap netral sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Kita tahu ASN ini adalah sebagai pelayan publik. Jadi karena pelayan publik ini dia rentan ketidaknetralan. Nah, kami berharap ASN itu tetap menjaga marwah. Meski aparat pemerintah dan Bawaslu berjanji untuk tegak lurus sesuai aturan, namun pengawasan mutlak dilakukan oleh semua pihak. Pengamat politik Ade Indra Caniago menyebut permasalahan pada isu netralitas ASN tidak pada regulasi, tapi prakteknya di lapangan. Kalau meritokrasi ini betul-betul bisa diimplementasikan, maka orang tidak lagi berebut untuk dekat dengan kandidat untuk mendapatkan sebuah jabatan. Kan ini cikal bakalnya dari sini. Ya kan? Orang melihat hari ini kan, cobalah lihat gitu berapa banyak ya, saya bukan underestimate, berapa banyak pejabat hari ini di OPD 2 di seluruh tingkatan ya, yang betul-betul punya kapasitas. Pilkada kini sudah di depan mata, dan sukses dalam pelaksanaannya adalah tanggung jawab kita semua sebagai pemilik suara. Baik pendengar, sekarang kita beralih ke informasi berikutnya berkaitan dengan penyortiran dan pelipatan surat suara pilkada di Sumatera Selatan mulai dilakukan. KPU menargetkan proses ini selesai selama 6 hari. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara pilkada di Sumatera Selatan mulai dilakukan sejak kemarin dan ditargetkan rampung selama 6 hari. Penyortiran dan pelipatan surat suara itu berlangsung di KPU kabupaten kota masing-masing. Di Palembang dilakukan di gudang logistik KPU yang berada di kantor pos Tanjung Api-Api dengan melibatkan sebanyak 130 orang petugas.
Ketua KPU Sumsel Andika Pranatajaya dalam peninjauan di gudang logistik KPU Palembang kemarin mengatakan jumlah surat suara yang dilipat oleh KPU Kabupaten Kota yaitu sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di daerah masing-masing dan ditambah 2,5% sebagai surat suara cadangan. Proses sortir lipat ini mulai dari surat suara Wali Kota Palembang, setelah itu surat suara Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Semua proses sortir lipat ini akan dilakukan di gudang ini selama 6 hari ke depan mulai dari hari ini. Untuk keamanannya seperti apa Pak? Untuk pengamanan KPU Kota Palembang sudah berkoordinasi dengan Polresta Kota Palembang, dengan Forkopimda juga sudah koordinasi, surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ini juga sudah kami koordinasikan. Andika juga menambahkan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini, pihaknya melibatkan TNI Polri untuk membantu pengamanan. Diketahui jumlah surat suara di Pilkada Sumsel secara keseluruhan sebanyak 6,5 juta lembar lebih dan surat suara tambahan sebanyak 165.000 lembar lebih. Rocky Pratama melaporkan. Pendengar, berita hoaks atau berita bohong merupakan dampak dari disrupsi informasi digital yang kini masih terus menjadi persoalan. Tim Cek Fakta RRI Palembang melakukan penelusuran terhadap sejumlah berita hoaks untuk meluruskan, menginformasikan, dan juga disinformasi yang beredar di media sosial melalui Cek Fakta berikut ini. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, Cek Fakta pekan ini kami awali dari kabar mengenai beredarnya postingan di sosial media tentang sebuah narasi di WhatsApp dan Facebook yang mengatakan Profesor Dr. Insinyur Budi Indarto membagikan cara cuci ginjal secara alami menggunakan air rebusan seledri. Konten itu mengatakan Budi membagikan saran cuci ginjal alami menggunakan air rebusan seledri sebagai pengganti pengobatan cuci ginjal. Hal itu diklaim bisa menghemat biaya pengobatan sampai puluhan juta rupiah. Tim Cek Fakta memeriksa nama tersebut dalam laman Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, suatu badan otonom, mandiri, non-struktural dan bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. KKI salah satunya bertugas untuk menangani pendaftaran seluruh dokter yang berpraktik. Tim kemudian mencari nama Budi dan Indarto secara terpisah, namun tidak terlacak nama Budi Indarto dalam laman KKI. Verifikasi tim Cek Fakta menyimpulkan narasi yang mengatakan seseorang bernama Profesor Dr. Insinyur Budi Indarto membagikan saran mengganti cuci ginjal dengan terapi air rebusan seledri adalah keliru. Tidak ditemukan profesor di bidang kesehatan dengan nama tersebut. Istilah cuci ginjal juga tidak ada dalam pengobatan gagal ginjal secara medis, melainkan yang benar adalah cuci darah. Cuci darah tidak bisa digantikan dengan minum air rebusan seledri. Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya. Beredar di media sosial postingan yang mengklaim pembangunan IKN dihentikan seluruhnya mulai 10 Agustus 2024. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada tanggal 10 Juli 2024. Tim Cek Fakta menelusuri dan menemukan artikel dari antara.com yang berjudul Menteri PUPR, 10 Agustus 2024 pembangunan IKN berhenti sementara, yang tayang pada 9 Juli 2024. Di sana terdapat penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Ia menyebut penghentian pembangunan IKN pada 10 Agustus 2024 hanya sementara. Penghentian sementara ini untuk memastikan kawasan yang digunakan sebagai tempat upacara sudah bersih dari debu dan kotoran. Namun untuk pekerjaan pemasangan interior akan tetap berlanjut. Postingan yang mengklaim pembangunan IKN dihentikan seluruhnya mulai 10 Agustus 2024 adalah tidak benar. Pembangunan IKN dihentikan hanya sementara untuk persiapan upacara 17 Agustus 2024. Cek Fakta. Informasi tentang filter rokok mengandung darah babi disebarkan oleh sejumlah akun Facebook. Berikut narasi yang ditulis oleh salah satu akun pada Minggu 21 Juli 2024.
Bismillah, dengan like dan share pesan ini khususnya pada para perokok muslim maka Anda ikut menyelamatkan banyak umat dari bahaya rokok bagi kesehatan, haram dan makruhnya rokok. Maka Anda ikut menyelamatkan nyawa jutaan orang yang merokok. Maka Anda ikut menyelamatkan ratusan juta anak dan istri akan kehilangan nyawa orang tua atau suaminya karena rokok. Maka Anda ikut menyelamatkan banyak umat Islam dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman haramnya rokok. Semua dokter katakan rokok mengancam jiwa. Sebagian besar ulama katakan merokok haram. Sebagian ulama katakan merokok makruh. Masih saja ada manusia dan masih saja ada umat Islam yang merokok. Wallahualam. Dr. Widodo Judarwanto, Gerakan Nasional Tidak Merokok di lingkungan Masjid Save Children from Smoke. Narasi filter rokok mengandung babi merupakan isu lama yang beredar lebih dari 10 tahun lalu. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan atau menguji filter dari 5 merek rokok di laboratorium menggunakan metode DNA. Hasilnya tidak terdeteksi adanya kandungan DNA babi. Regulasi rokok diatur sesuai peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Demikian Cek Fakta, saya Ren Afridani, sampai jumpa. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Sembawa Agropark Banyuasin bersiap dengan fasilitas dan wahana baru menyambut libur akhir tahun. Petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan melakukan operasi patuh di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa dan yang ada berada di sekitar Anda melalui WA kita di 0821 7927 9090. Malaki kepekerjaan bertugas, Senadiar bersama rekan Giem undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.